Shalom adik-adik sekalian. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Buat orang tua, Shalom orang tua kami. Selamat hari Minggu juga. Ya. Nah, terima kasih juga udah masih mendampingi adik-adik semua untuk beribadah di rumah. Ya, jadi tanggal berapa nih Bang? Tanggal berapa ya Kak? 10. Oh, tanggal 10 ya, Hari udah Minggu, memasuki tanggal 10 Mei memasuki 2020. pertengahan bulan ya Kak. Iya, jadi tetap kayak minggu yang sebelumnya. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Iya, tetap beribadah di rumah kita masing-masing ya. Jadi tetap beribadah di rumah, tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Jadi guru-guru sekolah minggu juga kirim salam terhadap Adik-adik sekalian. semua dan Orang tua kita juga. Oke. Nah, jadi kita mau memasuki ibadah, jadi kita bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan dengan sukacita. Ya, betul. Nah, jadi ayo kita nyanyikan lagu Aus Sekolah Minggu. Kita nyanyikan. Aus Sekolah Minggu, murid di GKPS, rajin dohu gereja hari Minggu. Pulang Musim hutan, balas mau kalah di domba, utangan, harta nilai batas. Sekali lagi ya Bang ya. Ayo. Aus sekolah minggu, murid di GKPS, rajin dohu gereja hari Minggu. Pulang kopi rumah, balas rumah kalah di domba, utangan, harta nilai batas. Sekali lagi. Aus sekolah minggu, murid di GKPS, Rajin dohu gereja hari Minggu. Pulang kopi rumah, balas rumah kalah di domba, utangan, harta nilai batas. Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang baik, termulialah namamu Tuhan, Kau masih memberikan kesehatan Tuhan, Kau masih memberikan kesediaan kepada kami Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, karena Kau turunkan Roh Kudus Tuhan, agar hikmat dan didikan-Mu dapat kami laksanakan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, termulialah namamu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya, haleluya, amin. Oke, amin. Nah, untuk berikutnya, mari kita bernyanyi lagi Bang. Ya, nyanyian sukacita. Iya, kita Semangat. bernyanyi. Mari kita bersukaria. Apa bersukaria enggak? Sukaria dong, Kenapa? karena kan hari Minggu kita Ah. bisa jumpa sama teman-teman, adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, walaupun kita hanya boleh melalui video. Iya, oke. Jadi kita kembali bernyanyi. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan. Kita bernyanyi. Mari kita bersukaria karena ini Karena ini hari bahagia, kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. sekali lagi. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah, Hilangkanlah hati yang
berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi bang, kurang semangat nyanyi tadinya ya. Lebih keras. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, semuanya udah bersukaria ya bang ya? Sudah dong. Pasti adik-adik juga bersukaria nih gara-gara bingkisan yang kita kirim kemarin bang. Iya pasti dong. Dan kepada adik-adik kami yang belum mendapat bingkisannya, Iya. sabar ya sayang, pasti dapat kok. Iya. Semua yang mengirim pasti dapat. Iya, jadi bukan karena banyaknya hadiah ya bang ya? Iya betul. Tapi memang benar-benar kita mau Beribadah. Ya, jadi setiap video yang adik-adik kirim bakalan kita post juga di Instagram dan di Facebooknya Anak Sekolah Minggu di KPS Menteng Indah ya. Jadi ayo kita berlomba-lomba ngirim video untuk bukti bahwasannya kita itu beribadah di rumah ya. Jadi buat orang tua juga diharapkan untuk mendampingi adik-adik kami mendampingi adik-adik untuk semua. membuat challenge yang sudah ditentukan guru-guru sekolah. Iya, oke bang. Minggu lalu kita tentang titah yang keberapa tuh bang? Titah yang pertama sampai yang kelima. Iya, titah yang pertama dan kelima. Adik-adik pasti masih ingat tuh. Iya dong, pasti. Jadi untuk kelanjutan yang sekarang nih kita belajar titah yang keberapa nih bang? Titah yang ke-6 sampai yang ke-10 dengan 2 versi bahasa. Ya, jadi tetap ya adik-adik semua, titah itu harus dihafal dan dipahami ya. Kenapa? Karena untuk ke kelas besar tentunya dan nanti bakalan ke pemuda itu harus dihafal ya. Kalau nggak boleh ke pemuda. Nggak boleh ke pemuda ya. Nah jadi untuk hari ini, hari Minggu ini kita belajar titah dari titah ke-6 sampai ke-10 ya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Semalungu. Iya, jadi kita mulai ya Bang ya. Kita belajar titah yang ke-6 sampai yang ke-10. Ya, sekarang kita mulai titah yang ke-6. Titah na paonomhon, ulang maho mamunu. Kita ulangnya Kak. Ya, kita ikutin ya Bang. Titah paonomhon, Titah paonomhon, ulang ho mamunu. ulang ho Munu. mamunu. Oke. Nah, itu bahasa Simalungunya. Kita ke bahasa Indonesia ya. Titah ke-6, jangan membunuh. Diikutin ya Bang? Ya. Titah ke-6, Titah ke-6, jangan membunuh. jangan membunuh. Wah, ini bahaya nih Bang. Ya nggak boleh dong, membunuh itu nggak boleh. Sedangkan Iya. sakit penyakit ini nggak boleh ya kan? Iya, benar. Dalam artian membunuh ini bukan hanya membunuh sesama, nggak makhluk hidup juga. Dalam Iya. artian kita nggak boleh dong sembarangan merusak dan membunuh, nggak boleh. Hewan ya Bang. Hewan nggak boleh. Tumbuhan. Kecuali memang hewan itu kita konsumsi. Itu Benar. namanya nggak dibunuh, dipotong. Iya benar ya Bang ya. Jadi membunuh itu secara sengaja. Iya, Ya, membunuh jadi secara menyiksa, sengaja. menyiksa juga itu tidak Ya boleh. nggak boleh dong, anak-anak sekolah minggu nggak boleh dong, anak-anak Tuhan nggak boleh dong membunuh, menyiksa itu nggak boleh, Iya, dosa. benar. Ya, Oke. masuk neraka loh. Oke, kita beralih ke titah ke-7. Iya. Titah na papituhon, ulang ho marbakis. Kita ulangi ya Kak. Iya. Titah papituhon, Titah papituhon, ulang ho marbakis. ulang ho marbakis. Oke, dalam bahasa Indonesia. Titah ke-7, jangan berzina. Kita ulangin ya. Iya. Titah ke-7, Titah ke-7, jangan berzina. jangan berzina. Nih, artinya ini apa nih Bang? Ini agak sulit sih karena ini penjelasannya agak dalam, tetapi kita tidak boleh berzina. Berzina itu dalam artian hubungan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau kita menginginkan sesuatu, ibaratnya kita menginginkan orang lain, itu sudah termasuk berzina karena di dalam pikiran kita. Karena kan Tuhan memesankan tidak boleh mengingini sesama kita. Iya, jadi artinya ini lebih ke anak dewasa ya? Ya, lebih ke anak dewasa. Nanti pas remaja, adik-adik semua pasti dapat pelajaran tentang ini di perguruan. Iya, benar. Oke, kita ke titah selanjutnya. Ya.
Titah pawaluhkon, ulang ho manakko. Oke. Nah, kita ulangi ya Kak. Lagi Kak. Titah pawaluhkon, Titah pawaluhkon, ulang ho manakko. ulang homanako. Kita ke bahasa Indonesia. Titah ke-8, jangan mencuri. Kita ulangi ya Bang. Oke Kak. Titah ke-8, Titah ke-8, jangan mencuri. jangan mencuri. Ini bahaya nih Bang. Bahaya. Artinya pasti jangan mencuri nih pasti. Ya, Tuhan kita tidak suka kalau kita itu melakukan pekerjaan yang tidak Tuhan sukai. Mencuri itu kan mengambil sesuatu tanpa minta izin kepada yang punya nih. Bener. Jadi ibaratnya Kak Desi ada buku nih, saya ambil, itu kan saya mencuri karena saya nggak izin sama kakak Iya. kan. Jadi itu nggak boleh, mencuri itu nggak boleh. Tuhan marah loh kalau kita mencuri. Mencuri dalam bentuk apapun itu tidak boleh. Tuhan tidak suka. Iya, berarti kita kalau seandainya di rumah ada punya adik, kita ambil nggak boleh nggak Bang? Nggak boleh dong, ibarat kita ambil mainannya harus izin dong, walaupun itu adik kita harus tetap izin. Iya, itu namanya mencuri emang kalau nggak izin ya. Iya dong, mencuri. Tuhan nggak suka loh. Ya. Oke, kita beralih ke titah selanjutnya. Ya, titah pasiahkon, ulang hora manaksihon hata nasotongon, marimbang hasoman jolma. Kita ulangi ya Kak. Iya. Titah pasiahkon, Titah pasiahkon, ulang hora ulang hora, manaksihon manaksihon, hata nasotongon, hata nasotongon, marimbang marimbang, hasoman jolma. hasoman jolma. Oke, itu bahasa Simalungun, bahasa Indonesianya. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ulangin ya Bang. Ya Kak. Titah ke-9, Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. tentang sesamamu. Ini tentang apa ini Bang? Ini kita nggak boleh ngomongin orang di belakang orangnya. Jangan kita mendustakan. Ini kan nggak bagus juga sih. Ibaratnya Kak Desi ngumpul sama teman-temannya. Abang lihat kan gimana. Abang lihat, abang ngomong lagi sama yang lain. Padahal abang bilangilah sama kawan-kawan abang, itu si Desi itu Kak Desi itu kayak gini. Padahal itu belum tentu terjadi. Itu kan bersaksi dusta. Kalau bahasa sekarang gibah ya Bang? Iya gibah. Dan kita tidak boleh bersaksi atau sumpah-sumpah gitu loh Kak. Kayak di titah yang kemarin. Sumpah deh aku nengok si Desi kayak gini, nggak boleh. mengucapkan nama Saksi Tuhan dusta. Allahmu ya. Iya. Oke. Jadi kalau mengucapkan saksi dusta tentang bohong juga bisa nggak Bang? Enggak sih, nggak boleh. Pokoknya yang bersaksi dusta itu nggak boleh. Bersaksi dusta nggak Nggak boleh boleh. ya. Bohong, saksi dusta nggak boleh. Bohong, saksi dusta nggak boleh ya. Oke. Jadi kita beralih ke titah selanjutnya. Iya. Titah pasapuluh kon. Lang malo uranmu rumah ni hasomanmu. Lang malo uranmu urang rumah ni hasomanmu. Barang narokon si dalahi. Barang narokon si naboru. Barang lombuni. Barang hudani. Barang AHP artani hasoman. Kita ulangi ya Kak. Iya, kita ulangi. Titah pasapuluh kon. Titah pasapuluh kon. Lang malo uranmu. Lang malo uronmu. Rumah ni hasomanmu. Rumah ni hasomanmu. Lang malo uranmu. Lang malo uranmu. Urang rumah ni hasomanmu. Urang rumah ni hasomanmu. Barang narokon si dalahi. Barang narokon sidalahi. Barang narokon si naboru. Barang narokon sidaburu. Barang lombuni. Barang lombuni. Barang hudani. Barang hudani. Barang AHP artani hasoman. Barang AHP artani hasoman. Agak panjang ya Bang. Iya Kak. Oke, kita ke bahasa Indonesia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, kita diikutin ya Bang. Iya Kak. Titah ke-10. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau hambanya perempuan atau lembunya atau lembunya atau keledainya atau keledainya atau apapun yang ada dipunyai sesamamu. atau apapun yang dipunyai sesamamu. Iya, ini artinya apa nih Bang titah ke-10 ini? Kita tidak boleh menginginkan yang bukan hak kita.
Oh gitu. Sama-sama kayak menculik tadi itu loh Kak. Kita ambil secara paksa juga. Ibaratnya kalau kita di anak-anak sekolah minggu atau orang-orang Kristen menginginkan itu pun itu salah, menginginkan punya orang karena itu bukan hak kita. Berarti iri ya Bang? Iya iri ya, sejenis iri Jadi gitu. contohnya kan Bang, aku pengen kayak punya yang artis Korea tuh, jaketnya. Oh, iya. Itu termasuk Kriteria 10 nggak? Termasuk dong Kak, karena kan itu belum sesuai. Adik-adik nih yang kalau sempat kayak gitu menginginkan itu kan belum bisa, karena jalannya bagaimana? Kecuali ibaratnya Kak Desi sih nggak apa-apa, itu bisa menjadi motivasi untuk Kak Desi untuk berusaha untuk mencapainya itu kan. Tapi kan anak-anak kan adik-adik semua kan masih minta sama orang tua. Jadi kalau kita maksa-maksa kan kasihan orang tua kita Kak. Demi keinginan kita harus paksa orang tua kita ngasih itu kan nggak mungkin. Kasihan lah orang tuanya dong. Iya benar. Jadi titah ke-6 dan titah ke-10 ini untuk kemana nih Bang? Ya, mengatur hubungan kita sesama manusia. Nah, dengan adanya titah ini kita saling mengerti, saling memahami karena di sini kan Kak sudah dilarang. Ini kan langsung ditulis Tuhan Allah loh kemarin waktu di Gunung Sinai, langsung diturunkan kepada bangsa Israel dan kita pun harus mematuhinya sebagai hukum yang harus dipatuhi. Dari sinilah kita mengerti bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan kita mengertinya sesuai dengan firman Tuhan. Iya, jadi titah 1 sampai 10 ini juga dari karisi sekolah minggu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Iya, jelas dong Kak. Nggak pernah berubah karena sudah tertulis di Alkitab juga. Jadi nggak bisa berubah-ubah dan nggak bisa diubah oleh siapapun. Iyalah betul. Ya, benar ya Bang ya. Oke, buat adik-adik semua ya, titah pertama dan titah ke-10 harus dihafal. Khusus kelas besar. Kelas besar tuh kemarin Kakak udah tulisin, terus bahasa Indonesia dan bahasa Malungun udah ditulisin. Jadi mudah-mudahan setelah corona pergi dari muka bumi ini, kita kembali lagi bekerja seperti biasa. Adik-adik semuanya sudah hafal di luar kepala. Di luar kepala atau dalam kepala Bang? Luar kepala ya. Jadi untuk titahnya, titah ke-1 dan sampai 10 sudah dijelaskan dan sudah disebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Besi Malungun ya. Kita nanti ada ayat hafalan juga. Ada dong. Ada ayat hafalan ya, kayak kemarin juga. Dan iya. kita buat challenge-nya ini juga Kak, divideokan kembali ayat hafalannya. Iya, jadi ayat hafalannya tetap diucapkan melalui video ya, untuk kelas besar dan kelas kecil, kelas besar dan kelas sedang sama. Ya, jadi untuk kelas kecil ada diumumkan di grup masing-masing. Iya, betul. Ya, jadi untuk khusus kelas besar dan kelas sedang, tetap challenge-nya itu adalah untuk memvideoin ayat hafalannya. Ya, mau itu bahasa Indonesia atau bahasa Malungun, terserah. Bahasa Inggris, boleh. Bahasa Korea, boleh kalau mengerti. Oke, ya. Jadi kita beralih ke ayat hafalan nih Bang. Tadi udah kita, sekarang kita beralih ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari mana sih Bang? Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 20 ayat 21a. Yohanes itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru loh Kakak. Oh iya, kalau dicari di perjanjian lama nggak akan dapat Gak Yohanes. dapat dong, sampai kapan juga dapat. Iya nggak dapat. Oke, apa tuh Bang bunyinya? Kita ulangin boleh? Boleh. Yohanes 20 ayat 21a, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Pendek loh Kak. Iya, pasti Sekali hafal. tarik nafas. Ayo kita ulangi ya Kak. Iya, kita ulangin. Yohanes 20 ayat 21a. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kata kuncinya itu cuma damai sejahtera bagi kamu. Ya, damai sejahtera bagi kamu. Pasti damai ya kan Bang? Damai. Kita beribadah pasti damai kan. Adik-adik kan di rumah jangan pula gara-gara nengok video ini rebutan handphone sama mamanya. adiknya. Iya. Nontonnya bareng-bareng ya, jangan rebutan ya biar ada damai. Iya ya. Jadi ayat hafalannya nanti dikirim melalui video, kemudian kirim ke salah satu guru-guru sekolah minggunya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya. Tetap nanti kita bakalan kasih bingkisan kecil-kecilan buat adik-adik semua ya. Nah, jadi setelah kita baca kita udah baca ayat hafalan, kita bernyanyi ya Bang ya. Ya, bernyanyi. Nah, aku mau ngomongin sesuatu nih Bang. Itu Kak. Jadi di video ini bukan hanya ada Kak Desi sama Bang Lamon aja. Oh iya betul. Iya. Ada yang kita nanti-nantikan. Iya, ada yang kita nanti-nantikan ya. Ada salah satu guru sekolah minggu yang mau menyapa adik-adik semua ya. Jadi tetap tonton terus ya. Jadi kita kembali bernyanyi nih Bang.
karena kan kita udah bersuka cita, kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Oke, kita bernyanyi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita bernyanyi sekali lagi ya Bang. Adalah sukacita di hatiku. Di hati siapa Bang? Di hati. Lagi di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, kita kan tadi udah bilangin nih Ya, bahwa ada yang mau menyapa adik-adik semua. Bukan hanya Bang Lamhot dan Kak Desi. Ada salah satu guru yang bakalan menyapa adik-adik semua melalui Video. firman Tuhan Firman ini. Nah, kita panggil ya Bang ya. Iya Kita dong. panggil. Gimana manggilnya Bang? Kami panggilkan. Yeay, Jreng, jreng, jreng. yeay. Siapa? Siapa Kak Des? Kita panggilkan ibu dari kelas besar. Ayo ibu, ibu Ya. Inang Sayur Maboru Purba ya. Salam semuanya. Hai. Hai. Nah, jadi semuanya bakal mendengarkan cerita dari Ibu Sayur Mapurba ya. Oke. Jadi kita serahkan sama Ibu Sayur Mapurba. Kita dengarkan baik-baik ya firman Tuhannya. Ayo Bu. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Kusiapkan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada
kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangan semua, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau pada hari ini kami boleh memuji memuliakan Engkau, beribadah di rumah kami, itu adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, begitu juga orang tua kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan, membaca firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah isi hati-Mu yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan pengertian yang sederhana kepada kami, juga kepada anak-anak sekolah minggu kami yang di rumah yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan, kita buka Alkitab kita, lihat Alkitabnya dari Injil Yohanes. Tadi Kak Desi sama Bang Lamhot sudah membacakan ayat hafalan. Perjanjian lama atau perjanjian baru tadi? Oke, pasti di perjanjian baru ya kalau nama Yohanes ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Oke, adik-adik semua kita ikuti ya. Di sini Ibu bacakan sekali lagi Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita setelah mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya juga tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, Ibu mau menyapa anak-anak sekolah minggu semua. Salam semuanya. Oke. Ya, jadi walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita. Karena dimanapun kita bisa memuji Tuhan. Walaupun masih di rumah, kita tetap bersukacita. Dan waktu kita lebih banyak lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi hari ini seperti yang sudah kita baca tadi dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 tadi. Coba setelah kamu baca, ada enggak
Yang sudah paham apa tadi ceritanya? Pasti tahu semua ya. Ibu yakin anak-anak sekolah minggu semua adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang bijak, anak yang mudah memahami. Nah, untuk itu kita bahas kembali tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, jelas tadi di ayat 19 tadi, murid-murid Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, maka mereka juga ikut. Tapi ternyata setelah Yesus disiksa, setelah Yesus disalibkan dan mati, maka mereka pun merasa kehilangan. Maka mereka pun merasa takut. Kenapa? Karena gak ada lagi pemimpin mereka. Karena gak ada lagi yang menjadi guru mereka. Akhirnya mereka takut. Padahal sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah bilang sebenarnya kepada mereka bahwa Yesus akan bangkit dan dia akan datang kembali. Tapi karena galaunya pikiran mereka, karena takutnya mereka, lupa kepada firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Nah, pada waktu mereka itu ketakutan, takut kepada orang Yahudi, maka mereka berkumpul. Mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul suatu tempat, baru mereka kunci pintunya, biar jangan datang orang. Inilah karena rasa takutnya. Mungkin adik-adik juga pernah takut ya. Kalau takut gimana? Mungkin ada juga yang sembunyi. Pergi ke kamar mamanya, pergi ke kamar mandi. Nah, kira-kira seperti itulah murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka kehilangan, setelah mereka tahu Tuhan Yesus sudah disalibkan. Nah, mereka kunci pintu. Kira-kira seperti inilah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, di sini Ibu buat alat peraganya. Mereka berkumpul di suatu tempat, di rumah. Mereka kunci pintunya. Takut nanti ada orang yang datang. Kita kan gak punya pemimpin lagi. Kita kan gak punya guru lagi. Kacau pikiran mereka. Karena gak ada yang memimpin mereka. Ya, disinilah mereka. Coba perhatikan adik-adik. Ada satu orang yang kunci pintu. Ada yang ketakutan. Ternyata waktu mereka takut ini, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tanpa membuka pintu. Pintunya nggak usah dibuka Tuhan Yesus. Ya. Nah, itulah hebatnya Yesus kita. Yesus kita sungguh luar biasa anak-anak semua ya. Maka kita sungguh berbahagia punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di tengah mereka, ya, ini dia. Gambar yang kedua, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Padahal pintu tadi gak terbuka. Mereka pun berpikir, dari mana ya? Dari mana Tuhan Yesus? Oh, kalau hanya pintu aja, gampang itu bagi Tuhan Yesus. Yang mati juga bisa dihidupkan, apalagi pintu kecil bagi Tuhan Yesus. Maka kita sungguh bersyukur. Nah, ada di tengah-tengah mereka. Nah, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka kata pertama yang dikatakan Tuhan Yesus kepada muridnya adalah damai sejahtera bagi kamu. Apa adik-adik yang dibilang Tuhan Yesus? Damai sejahtera bagi kamu, kepada muridnya dulu. Dan sekarang kepada kita, damai sejahtera kepada anak-anak sekolah minggu.
Damai sejahtera kepada guru-guru sekolah minggu. Damai sejahtera kepada orang tua daripada sekolah minggu. Enak gak? Enak. Ya, senang gak? Senang. Tuhan Yesus yang mengatakan damai sejahtera. Nah, setelah Tuhan Yesus katakan seperti itu, maka Tuhan Yesus mulailah menunjukkan tangannya kepada murid-muridnya. Ya, ini dia gambar ketiga. Ditunjukkannya lah tangannya kepada murid-muridnya. Tangannya maksudnya ditunjukkan tangan yang bekas dipaku di kayu salib. Udah ditunjukkannya, ini tanganku yang dipaku di kayu salib. Baru ditunjukkan lagi lambungnya yang juga ditusuk waktu dia di kayu salib. Kenapa? Tadi Tuhan Yesus katakan damai sejahtera. Baru yang kedua ditunjukkannya tangannya, ditunjukkannya lambungnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu tahu, supaya murid-muridnya itu percaya bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah mereka, bahwa apa yang dibilang Tuhan Yesus itu, yang difirmankannya itu benar-benar terjadi. Tapi murid-muridnya takut, karena takutnya lupa dengan firman Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi adik-adik, ya. Kalau kita sudah lupa dengan firman Tuhan, maka ada rasa takut, maka ada rasa gelisah, maka ada khawatir. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan sekali lagi, setelah ditunjukkan tangannya, lambungnya, dia katakan sekali lagi kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Dua kali adik-adik, Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, diulang-ulang. Coba, kenapa Tuhan Yesus ulang-ulang kata damai sejahtera? Karena itu penting. Diulang-ulang. Biasanya yang penting-penting itu diulang. Kenapa orang tua menasehati, terus-terus menasehati? Kenapa? Karena itu penting. Jadi jangan bosan ya kalau misalnya orang tua kita nasihati, itu aja pun terus mama ini. Jangan. Karena apa? Karena yang penting itu harus diulang. Tuhan Yesus pun diulang-ulang. Damai sejahtera bagi kamu. Wah, luar biasa adik-adik ya. Jadi setelah Tuhan Yesus katakan seperti itu, maka dia pun mengembusi mereka dengan apa? Dengan Roh Kudus. Artinya supaya murid-muridnya itu dikuasai Roh Kudus, maka mereka juga akan sampaikan itu kepada orang lain. Damai sejahtera itu akan ada di hati mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, maka sukacita mereka bertambah. Lenyaplah rasa takut tadi. Mereka enggak takut lagi. Setelah mengenal, setelah tahu bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, hilang rasa takut. Mereka semakin bersukacita. Mereka bersorak-sorak. Itulah pentingnya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Karena Tuhan Yesus pun mau kita ini semua hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi 2 kali Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dulu kepada murid-muridnya. Hari ini kepada kita. Kepada anak-anak sekolah minggu. Kepada guru-guru sekolah minggu. Kepada orang tua kita juga. Jadi kalau sekarang lagi kau mendengarkan khotbah ini, ada mama atau papa di sampingmu, atau kakak atau adik atau opung, bilang damai sejahtera ada bagi mama, damai sejahtera ada bagi papa, damai sejahtera ada bagi adik atau abang. Coba bilang kepada yang di sampingmu,
Karena ini bukan hanya kepada muridnya waktu itu, sekarang kepada kita. Harus kita nikmati damai sejahtera yang dari Tuhan itu. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka kita pun bersukacita. Bersukacita. Seperti lagu pujian tadi yang dipimpin Kak Desi sama Bang Lamut kan, adalah sukacita di hatiku. Murid-muridnya juga dulu seperti itu, bersukacita, bersorak-sorak. Nah, anak-anak sekolah minggu juga pasti sudah merasakan sukacita yang dari Tuhan. Karena sudah disampaikan Tuhan isi hatinya sama kita. Udah di-share-nya, ya, udah disampaikannya. Anak-anak sekolah minggu GKPS Menteng Indah, saya mau kalian juga bersukacita. Saya mau kalian ada damai sejahtera. Maka begitu nikmatnya kita punya Tuhan Yesus. Maka kita harus nikmati. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, walaupun masih belajar di rumah, beribadah di rumah, kita harus nikmati. Kenapa? Ada nggak yang bersungut-sungut? Jangan ya adik-adik, kita harus nikmati waktu ini. Ya, kita harus nikmati kebersamaan kita sama keluarga, sama adik-adik, sama abang, sama mama dan papa kita. Ya, jadi jangan ada yang bersungut-sungut, tapi kita tetap bersukacita karena ada Tuhan di dalam hati kita. Kalau dulu itu kepada murid-muridnya, maka sekarang kepada kita, kepada murid-murid sekolah minggu, maka kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan hari ini, isi hati Tuhan hari ini disampaikan kepada kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, supaya kita bersukacita dan menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena Alkitab ini adalah buku atau cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Ya, buku terindah ya yang diberikan kepada kita supaya kita tahu isi hati Tuhan. Nah, ini di sini maka penting perlu kita baca setiap hari. Ya, janji ya adik-adik, selama di rumah, selama stay at home, kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Kita tetap menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ibu yakin kita anak-anak sekolah minggu semuanya bisa menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat isi hati Tuhan yang sudah sampai kepada kami hari ini. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, mengasihi anak-anak sekolah minggu, mengasihi guru-guru sekolah minggu, dan juga orang tua kami. Tuhan Yesus mau kami hidup dengan sukacita. Tuhan Yesus mau kami hidup dalam damai sejahtera. Dalam sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu tinggal di dalam hati kami. Supaya apapun yang menjadi masalah di dalam hidup kami, kami boleh menikmatinya bersama dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati kami semua. Amin. Pada Kak Desi dan Bang Lamut, mari kita bernyanyi bersama. Karena kita sungguh bersukacita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya, mana Kak Desi? Oke. Iya, jadi terima kasih buat biji kebenaran yang udah diberikan, disampaikan oleh Ibu Pinanggi Sayur Mapurba. Oke. Ya, jadi buat adik-adik semua tetap bersukacita juga di rumah ya. Jadi untuk menutup ibadah kita pada pagi ini, pada hari Minggu ini, kita mau nyanyi lagu apa nih Bang? Saya bergirang. Ya, jadi kita menyanyi lagu Saya Bergirang. Bang Mahmud di tengah boleh? Boleh. Iya, Bang Lamut yang ganteng di tengah ya. Iya, kita bernyanyi Saya Bergirang. Kita nyanyikan. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang,
saya berdiri. Apa sebabnya? Saya berdiri. Mengapa kau berkira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu berkira, berkira nyanyi riang dan bertepuk tangan. Berani saksi karena Injil Tuhan. Siang malam selalu berdoa. Oke, demikian tadi lagu pujian kita. Supaya kita tetap bersuka cita, kita bergirang seperti lagu pujian tadi. Oke, kita tutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu kepada kami. Kami sudah memuji Engkau melalui lagu pujian kami. Kami sudah bersuka cita. Kami bergirang karena Engkaulah yang menggirangkan hati kami. Biarlah ibadah yang sudah kami lakukan tadi Bapa menyenangkan hati Tuhan. Terlebih juga menyenangkan hati kami anak-anak sekolah minggu dengan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi pegangan di dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Kami yakin Tuhan selalu menuntun kami dan mengajarkan melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami sampaikan. Biarlah itu menjadi bagian hidup kami. Bukan hanya kami baca, bukan hanya kami dengar, tapi bisa kami nikmati dan bisa menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. O Yesus asomani. O Yesus asomani, anami haganu. Pasada ulun nami, ase torang ganu. Singgoy dalam nami, salakan atosang. Dopham hasoman nami, torang ake uja. Amin. Berkah